Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Kasih Febri Tolyani. Di sini aku menjelasin tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan mudharabah PSAK 405, di mana mudharabah ini adalah pembiayaan dari bank syariah kepada nasabah untuk menjalankan suatu produktif di mana keuntungan itu dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya itu ada penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah yang disajikan sebesar saldo pembiayaan. Yang kedua, piutang bagi hasil dicatat sebagai aset lainnya bagi nasabah lancar. Yang ketiga itu cadangan kerugian yang disajikan sebagai pengurangan pembiayaan. Selanjutnya ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu dia mengungkapkan jenis dan rincian pembiayaan mudharabah. Yang kedua itu jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil. Yang keempat ada pembiayaan kepada pihak berelasi. Yang keempat pembiayaan yang direstrukturisasi. Yang kelima risiko pembiayaan bermasalah dan cadangan kerugian. Dan terakhir itu informasi pembiayaan yang dihapus buku. Selanjutnya itu peran DPS. Teman-teman tahu nggak apa maksud dengan DPS? DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini memastikan bahwa informasi akad itu disampaikan dengan jelas kepada nasabah. Yang kedua, perhitungan bagi hasil itu harus sesuai dengan syariah. Yang ketiga, adanya persetujuan kedua belah pihak. Jangan salah satu pihak saja. Yang keempat, rukun dan syarat mudharabah ini harus terpenuhi. Dan yang kelima yaitu usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu ada musyarakah, yang dimana PSAK-nya yaitu 406. Yang dimana musyarakah ini dimaksud yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, dimana masing-masing memberi modal dan keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Itu yang selanjutnya yaitu ada rukun musyarakah. Yang dimana rukun musyarakah ini ada dua pihak yang berakad, ada objeknya, dan juga ada ijab kabul. Dan dalam laporan keuangan musyarakah, yang pertama, pembiayaan musyarakah ini disajikan sebesar saldo pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai itu disajikan sebagai pengurang pembiayaan. Yang ketiga, piutang bagi hasil yang diterima diakui sebagai aset. Selanjutnya itu ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Dia ini yang mengungkapkan yang pertama, rincian pembiayaan itu berdasarkan jenis akad, sektor ekonomi, dan tujuan penggunaan. Yang kedua itu jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil. Yang ketiga itu pembiayaan kepada pihak berelasi. Yang keempat, pembiayaan yang strukturisasi. Yang kelima, risiko pembiayaan bermasalah dan cadangan kerugian. Yang keenam itu pembiayaan yang dihapus di buku. Selanjutnya itu ada peran DPS dalam akad musyarakah. Yang pertama, DPS ini memastikan bahwa informasi akad ini disampaikan secara lengkap kepada nasabah. Yang kedua, perhitungan bagi hasil ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, adanya persetujuan dari semua pihak. Yang keempat, rukun dan syarat musyarakah ini terpenuhi. Yang kelima, biaya operasional dibebankan kepada modal bersama. Yang keenam, usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu ada murabahah, yang dimana PSAK-nya itu 402. Di sini pengertian murabahah yaitu akad jual beli, di mana bank menyebutkan harga perolahan barang dan keuntungan margin yang telah disepakati dengan nasabah. Dan ada penyajiannya dalam laporan keuangan. Pertama itu piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah. Pertama itu piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan nasabah. Yang kedua, margin murabahah ini ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Yang ketiga, uang muka nasabah ini dicatat sebagai liabilitas. Yang keempat, pendapatan margin yang belum diterima diakui sebagai aset lainnya bagi nasabah lancar. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Yang keenam itu ada denda. Denda ini disajikan sebagai dana kebajikan. Selanjutnya itu ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Dia ini mengungkapkan rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu. Selanjutnya itu piutang murabahah kepada pihak berelasi, dan dia juga mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait pendapatan cadangan kerugian dan penanganan piutang bermasalah. Selanjutnya itu ada peran DPS. Peran DPS yaitu DPS ini memastikan bahwa akad murabahah ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Terus juga harga pokok dan margin itu diinformasikan secara transparan dan tidak terdapat unsur riba, gharar, dan maisir, dan barang yang diperjualbelikannya halal dan dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah, dan pelaksanaan transaksi itu sesuai fatwa dan ketentuan syariah. Selanjutnya itu ada salam, yang dimana PSAK itu 403.
Salam ini yaitu akad jual beli di mana pembayaran itu dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini umumnya ini digunakan untuk pembelian hasil pertanian atau barang yang membutuhkan waktu produksi. Penyajian dalam laporan keuangan pertama itu piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Yang kedua, jika pemasok tidak mampu memenuhi kewajibannya, piutang salam disajikan sebagai piutang card. Yang ketiga, utang salam disajikan sebesar jumlah tercatatnya. Pengungkapan dalam laporan keuangan, dia ini mengungkapkan rincian piutang dan utang berdasarkan jumlah, jangka waktu, valuta, jenis, dan kuantitas barang. Yang kedua, piutang dan utang salam ini kepada pihak berelasi. Ada perannya, peran DPS. Yang pertama itu DPS ini memastikan yang barang yang diperjualbelikannya itu harus halal. Yang kedua, pembayaran ini dilakukan tunai di awal akad. Yang ketiga, akad ini sesuai dengan fatwa DSN MUI dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat itu kejelasan penggunaan salam biasa atau salam paralel. Yang kelima itu keuntungan bank pada salam paralel berasal dari selisih harga beli dan harga jual yang sah menurut syariah. Selanjutnya itu ada istisna, yaitu PSAK 404, yaitu akad jual beli dan bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli, antara pemesan dan pembuat. Pembayaran ini dapat dilakukan di muka atau secara cicilan atau ditangguhkan. Penyajian dalam laporan keuangan yang pertama itu uang muka istisna ini disajikan sebagai liabilitas. Yang kedua, uang muka sebagai pemasok disajikan sebagai aset. Yang keempat, uang istisna ini disajikan sebagai tagihan pemasok yang belum dibayarkan. Yang keempat, ini aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang telah dibayarkan kepada pemasok. Selanjutnya ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Dia ini mengungkapkan rincian piutang dan utang istisna. Dia ini piutang istisna kepada pihak berelasi, kebijakan akuntansi terkait pendapatan, cadangan kerugian, dan penangganan piutang bermasalah, dan nilai kontrak yang selama berjalan maupun yang belum dilaksanakan. Asalnya itu ada peran DPS. Yang pertama, DPS ini memastikan barang yang dipesan itu halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang ketiga, akad istisna dan istisna paralel ini dibuat secara terpisah. Selanjutnya itu ada ijarah dan IMBT. PSAK-nya itu 407, yang dimana yang dimaksud dengan ijarah ini yaitu akad sewa menyewa untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dalam perpindahan kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud dengan IMBT ini yaitu ijarah mumtahiyah bin tamlik, yang dimana akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa itu berakhir. Selanjutnya itu penyajian dalam laporan keuangan yang pertama, aset yang disewakan itu disajikan secara sebagai aset ijarah. Terus penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian itu disajikan sebagai pengurang aset ijarah. Yang ketiga, piutang sewa disajikan sebesar tagihan yang belum dibayar. Yang keempat, pendapatan sewa yang belum diterima diakui sebagai aset lainnya bagi nasabah lancar. Pengungkapan dalam laporan keuangan, dia ini mengungkapkan sumber dana pembiayaan ijarah, jumlah piutang sewa yang akan jatuh tempo, rincian aset atau jasa yang menjadi objek ijarah, komitmen dalam akad IMBT, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan transparansi dan saldo dengan pihak berelasi. Peran DPS yaitu dia ini dana ijarah ini tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Terus dia juga memastikan bahwa pengalihan kepemilikan dalam IMBT ini dilakukan setelah masa ijarah berakhir. Terus akad jasa sesuai fatwa dan ketentuan syariah. Terus besarnya ujrah atau fee sewa ini disepakati di awal dan bentuk nominal bukan persentase. Selanjutnya itu ada dana zakat di mana PSAK-nya itu 409, yaitu dana yang wajib dikeluarkan ketentuan syariah. Penyajian laporan keuangan yang pertama itu dana zakat diterima bank, disalurkan melalui lembaga atau badan amil zakat yang sah. Yang kedua, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank ini cukup mengungkapkan lembaga pengelolaan zakat yang menerima penyaluran dana. Terus pengungkapan dalam laporan keuangan pertama dia ini mengungkapkan sumber dana zakat dari internal bank, terus sumber dana zakat dari eksternal bank, terus kebijakan penyaluran zakat. Yang keempat itu proporsi dana zakat yang disalurkan kepada lembaga pengelola zakat, baik pihak berelasi maupun pihak ketiga. Selanjutnya itu ada peran DPS. Yang pertama, DPS ini memastikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat itu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, dana zakat ini disalurkan kepada lembaga amil zakat yang sah. Yang ketiga, penyaluran zakat dilakukan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Itu ada dana kebajikan, itu PSAK 401, yang dimana dana sosial di luar zakat yang dikelola oleh bank syariah untuk tujuan sosial. Dana kebajikan juga dikenal sebagai dana card. Sumber pengungkapan dalam laporan keuangan pertama itu dia tuh mengungkapkan sumber dana kebajikan, yang kedua kebijakan penyaluran dana kebajikan, yang ketiga proporsi dana yang disalurkan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, yang keempat alasan terjadinya serta penggunaan penerimaan non halal. Peran DPS yang pertama itu DPS ini memastikan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana ini
sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, dana ini digunakan untuk tujuan sosial yang diperbolehkan syariah. Yang ketiga, pendapatan non halal ini dipisahkan dan disalurkan dengan sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya itu ada KART, yaitu PSAK 59 atau PAPSI, yang dimana yaitu akad pinjaman tanpa imbalan, di mana penerima pinjaman hanya mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima. Akad ini bertujuan untuk tolong menolong dan tidak mengandung bunga. Penyajian dalam laporan keuangan yang pertama, pinjaman KART yang berasal dari dana bank maupun dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman KART. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai ini disajikan sebagai pengurang atau contra account, yaitu pinjaman KART. Pengungkapan dalam laporan keuangan, dia ini mengungkapkan rincian pinjaman KART berdasarkan sumber dana, penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, pinjaman KART kepada pihak berrelasi. Yang ketiga, kebijakan manajemen risiko pinjaman. Selanjutnya itu ada peran DPS atau pengawas syariah. Yang pertama, DPS ini memastikan bahwa akad KART ini tidak mengandung bunga atau keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua, pengelolaan dan penyaluran dana KART ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pengembalian pinjaman hanya sebesar pokok yang dipinjamkan. Baiklah, di sana saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.